Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah praktikum bahasa pemrograman lanjut dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jeffrey. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang konstruktor, overloading, dan overriding dengan anggota kelompok kami sendiri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Halimah, dengan BP 1911522010, dan Ida Marwan Aziz dengan BP 1711521004. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konstruktor. Konstruktor ialah sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor sendiri berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lainnya. Konstruktor bisa memiliki parameter, bisa juga tidak. Dalam konstruktor tidak boleh pakai keyword void. Masuk ke syarat sebuah konstruktor yang pertama yaitu nama konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Yang kedua, konstruktor tidak boleh mengembalikan nilai. Masuk ke tipe dari konstruktor. Yang pertama yaitu ada konstruktor default konstruktor, yaitu konstruktor tanpa argumen, dan yang kedua yaitu konstruktor berparameter atau konstruktor yang menggunakan argumen. Contoh dari konstruktor default konstruktor, di sini kita membuat kelas dengan nama kelasnya yaitu mahasiswa, dan kita membuat contoh dari konstruktornya dengan nama mahasiswa juga karena harus sama dengan kelasnya. Di dalam konstruktor ini kita membuat perintah untuk menampilkan kalimat ini konstruktor. Kemudian ada public class dengan nama kelasnya itu tes, dan di sini kita membuat metode yaitu untuk membuat objek barunya. Maka setelah dijalankan hasilnya adalah ditampilkan tulis kalimat ini konstruktor. Berikutnya kita akan membahas mengenai konstruktor dengan berparameter atau yang mempunyai argumen. Parameter merupakan nilai yang bisa kita oper pada fungsi seperti konstruktor atau metode. Parameter tersebut bisa kita gunakan jika nilai di dalam fungsi tersebut ingin kita rubah. Kita dapat menambahkan beberapa parameter dalam satu fungsi. Contoh konstruktor berparameter di sini, kita membuat kelas dengan nama kelasnya itu data mahasiswa, dan kita deklarasikan variabel nama dengan tipe data string dan variabel name dengan tipe data integer. Di sini kita membuat contoh konstruktor dengan parameter yaitu nama konstruktornya data mahasiswa yang sama dengan kelasnya, dan kita buat argumen dengan variabel input nama dengan tipe data string dan variabel input name dengan tipe data integer. Di sini kita inisialisasikan input nama tadi dengan sama dengan masuk ke data nama, dan input name tersebut masuk ke data name. Berikutnya kita membuat perintah untuk menampilkan nama, data nama, dan name tersebut. Berikutnya itu kita membuat kelas lagi, public class dengan nama tes1 yang di dalamnya ada metode, membuat objek dengan objek barunya itu data mahasiswa dari konstruktor parameter tadi, yang dimana ini datanya merupakan data mahasiswa 1, dan hasilnya setelah dijalankan yaitu data mahasiswa satunya yaitu namanya Nur Halimah dan NIM-nya 1911522010. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu membahas tentang perbedaan konstruktor dengan metode.
Di sini yang pertama, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi keadaan suatu objek, sedangkan metode digunakan untuk mengekspos perilaku suatu objek. Berikutnya, konstruktor tidak menggunakan return, sedangkan metode harus menggunakan return. Yang ketiga yaitu konstruktor dipanggil secara implisit, sedangkan metode dipanggil secara eksplisit. Yang keempat, compiler Java menyediakan konstruktor default jika kita tidak memiliki konstruktor apapun. Sedangkan pada metode, compiler Java tidak menyediakan metode default. Yang kelima, konstruktor harus sama dengan nama kelasnya, sedangkan metode boleh sama ataupun tidak dengan nama kelasnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marwan Aziz. Overriding. Overriding adalah sebuah metode yang terdapat pada subclass yang nama metodenya sama seperti metode pada superclass. Ciri-ciri dari overriding. Overriding adalah sebuah metode yang terdapat pada subclass yang nama metodenya sama seperti metode pada superclass. Ciri-ciri dari overriding adalah metodenya harus sama, daftar parameter harus sama, dan return tipe harus sama. Overriding adalah suatu kegiatan di mana beberapa metode memiliki nama yang sama tetapi fungsionalitasnya berbeda. Ciri dari overriding adalah nama metode harus sama, daftar parameter harus berbeda, dan return tipe boleh sama, boleh berbeda. Baik, pertama kita buat kelas. Kita buat contoh program yang sederhana buat kelas kendaraan. Kita ambil contoh kendaraan untuk buat kelas. Kita membuat public void-nya dulu. Pakai metodenya gerak aja untuk kendaraan bergerak gitu. Bergerak terus load kendaraan bergerak. Selanjutnya kita buat kelas satu lagi, contoh dari kendaraan. Misalnya kita ambil mobil. Kita buat untuk kelas mobilnya yang program override-nya. Jadi sini override dan overriding-nya digabung aja dalam satu program. Terus buat dalam sistem outnya mobil bergerak untuk selanjutnya untuk sistem overloadnya. Untuk overload kan parameternya sepeda, tapi kita pakai string nama mobil. Sistem out.
buat dulu mobil, kelas mobil bisa diganti aja, ditambahkan dengan nama mobilnya, nama mobil yang akan dimasukkan. Dan nama mobil bergerak. Dan kita buat kelas untuk menjalankan programnya, kelas main. Pertama kita masukin kendaraan. Misalnya kita ambil contoh mobil Avanza. Lalu selanjutnya kita buat metode induknya, yaitu kendaraan gerak, dan bergerak. Lalu untuk contoh untuk menjalankan off-ridingnya, kita buat metode untuk off-riding. Kita ambil sendiri mobil Avanza. Selanjutnya untuk yang metode overloading, itu metode overloading hanya perlu menambahkan nama dari mobil tersebut. Nah, coba kita jalankan. Sini ada mobil bergerak dan ada mobil Avanza bergerak. Sekian dari program dari kelompok 2, terima kasih.